Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meneruskan mengenai saling mengenali, saling mengapresiasi. Kalau diteruskan kan saling menghormati, saling menghargai, saling menyodorkan penerimaan dan memperkecil penolakan-penolakan. Kan masalahnya kan kita ini punya kecenderungan untuk menilai orang lain atau pihak lain sesuai dengan teori mengenai diri kita. Begitu tidak sama dikit sama diri kita, kita jadi anti, kita akhirnya tuduh-tuduh dia. Bisa, kalau saya liberal saya menuduh orang lain radikal, kalau saya muslim saya menuduh orang lain kafir atau musyrik gitu kan. Kalau saya seorang sunni saya menuduh orang lain syiah dan seterusnya. Kita punya kecenderungan subjektivisme yang tinggi. Nah, maka su'uban wakoba ila lita'arofu, ya, bermacam-macamnya kemungkinan budaya dan psikologi manusia ini oleh Allah, metodologi untuk pengelolaan atau khilafahnya adalah mengenali, mengapresiasi satu sama lain. Berarti ini bukan urusan pribadi dengan teman-temannya, bukan urusan keluarga dengan keluarga lain, bukan hanya urusan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Policy negara, policy pemerintah, pengelolaan masyarakat, sistem, konstitusi, filosofi, apapun yang diterapkan di dalam satuan-satuan misalnya negara atau kerajaan harus mengacu kepada lita'aruf. Nah, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, kita ini tiap hari pengen betul persatuan kesatuan. Tapi kita ini mempertengkarkan ideologi, nilai, pilihan-pilihan yang hasilnya adalah perpecahan-perpecahan. Jadi kita ini sibuk bikin perpecahan, tapi tiba-tiba bermimpi persatuan. Jadi kita ini tidak nanam lombok tapi pengen rujak, kan begitu. Itu secara nasional, secara sosial gitu. Kita ini misalnya gini, saya sering acara di kabupaten-kabupaten dan judulnya seringkali menyebut kata gotong royong. Karena diasumsikan sekarang masyarakat modern ini sudah menurun budaya gotong royongnya gitu. Dipikir gotong royong itu hasil dari orang menyuruh. Gotong royong itu kan akibat dari kelegaan hati semua orang. Tidak ada yang ganjel, tidak ada yang merasa disakiti, tidak ada yang merasa disikapi tidak adil dan seterusnya. Jadi gotong royong itu adalah anak sulungnya keadilan. Jadi kalau pemerintah menciptakan keadilan, rakyat hatinya lega, kemudian rakyat percaya, maka gotong royong otomatis. Jadi tidak bisa gotong royong itu dilakukan berdasarkan anjuran-anjuran. Dia itu alamiah, otomatis. Barang siapa merasa aman, dia akan kerjasama. Barang siapa dia tidak merasa terancam, maka dia akan ikhlas satu sama lain. Maka terjadilah gotong royong. Misalnya, atau kata-kata lain, guyub rukun. Lu bagaimana mau guyub rukun, wong royoan bentino kok? Semua orang berkarir itu royoan. Kabinet, jajaran kekuasaan itu jadi lahan royoan dari kelompok-kelompok intelektual dari universitas A, B, C dan seterusnya, dan organisasi atau ormas-ormas dari dunia keilmuan. Mereka itu rebutan lahan seperti preman-preman rebutan lahan parkir. Loh, kita ini tiap hari royoan kok disuruh guyub rukun. Jadi kita ini selalu mencita-citakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita bangun. Wong kita ini menanam duren, tapi kita menginginkan buah mangga. Atau kita ini menanam kopi, tapi kita merindukan buah yang lain, kan begitu. Terutama kalau secara nasional kan kita ini disuruh tiap hari kita di brainwash, dicuci otak. Pokoknya harus persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tidak bisa direkayasa dan tidak bisa diakalin. Dia adalah hasil dari satu kondisi yang kita ciptakan. Luang saya memerintah dengan egois kok saya nyuruh kalian bersatu, tidak bisa dong. Pasti akan terjadi pro dan kontra terhadap saya. Maka kalau saya menginginkan anak buah saya, rakyat saya bersatu dalam persatuan dan kesatuan, maka saya harus memberi contoh untuk tidak egois. Bahkan kalau perlu saya tidak penting. Pengabdi adalah mengutamakan yang diabdi dan meniadakan yang mengabdi.
Kalau kita mengabdi kepada rakyat Indonesia, maka yang eksis adalah rakyat Indonesia, bahkan diri kita pun tidak ada. Di dalam hati kita hanya ada rakyat Indonesia yang kita abdi itu. Demikian juga kalau kita mengabdi kepada Allah, pada dasarnya, pada hakikatnya, pada sejatinya hanya Allah yang ada dan kita tidak ada. Kalau kita masih ada di hadapan Allah, sesungguhnya kita belum 100% mengabdi kepada Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.